Halo, kembali lagi dalam acara podcast Obrolan YK. Kali ini bersama saya Almedista dari bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Yogyakarta. Karena ini masih awal tahun, kita akan membahas tentang pengadaan barang jasa di tahun 2022 dan masukan untuk di tahun 2023. Tapi sebelum itu, teman-teman Sobat YK pastikan dulu untuk klik tombol subscribe channel YouTube YK TV. Oke. Kali ini tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pentolan nih, senior, bagian pengadaan barang dan jasa. Beliau adalah Bapak Arifin Nur Muhammad, ahli muda pengelola pengadaan barang jasa. Selamat pagi Pak Arifin. Pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Apakah sesuai dengan hari inilah? Sesuai dengan hari ini cerah gitu ya Pak ya. Mendekati cerah gitu ya. Mendekati cerah. Mendekati cerah ya. Tapi masih semangat tuh Pak? Semangat pengadaan dan pengadaan. salam pengadaan ini bagi salam pengadaan. Sobat YK TV. Oke. Jadi di akhir tahun kemarin nih Pak, kita kan dapat surat edaran dari Sekretariat Daerah Kota Jogja. Nah, salah satu isinya itu terkait pengadaan langsung jasa lainnya orang perseorangan yang dilaksanakan secara transaksional. Nah, pengalaman Bapak kemarin ini seperti apa, Pak? Begini ya, Mbak, pengalaman. Sebenarnya SE itu keluar juga tidak serta-merta keluar dari pengadaan barang jasa saja, tetapi memang itu sebuah kerja bareng yang istilahnya melibatkan beberapa stakeholder. Nah, ini kan menjadi semacam apa ya sekarang BPBJ itu menjadi salah satu perannya yang strategis yang menjadi itu membina stakeholder. Nah, kebetulan kan ini ada di kemarin pengadaan langsung itu seolah-olah tidak terdokumentasikan dengan baik. Akhirnya mulai tahun ini istilahnya ditata begitu ya. Hanya muncul SE ini. Nah, yang tadi disebut bareng-bareng itu ya ada semacam, berarti ini memang sebenarnya kan ada di beberapa OPD. Yeah. Nah, dulu untuk jasa lainnya orang perseorangan itu dilaksanakan sendiri begitu ya oleh masing-masing OPD dan OPD dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Akhirnya kan kemudian keluarlah SE. Nah, salah satu SE-nya hanya itu, salah satu SE tentang itulah istilahnya tentang apa? SE-nya kan SE nomornya 027 5/5564 SE /2022 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023. Nah, salah satunya tentang tadi tentang untuk jasa orang perseorangan dilakukan di BPBJ. Bahkan ke depan gitu ya, Pak, ya? Dilimpahkan gitu ya, bahkan ke depan ya, kalau kita cermati masing-masing itu satu-satu dari ini kan ada butir nomor 1, nomor 2, nomor berapa begitu ya. Itu semuanya kelihatannya memang bagaimana pengadaan langsung itu harusnya ada di BPBJ begitu. Tetapi kan di situ ada dua pengadaan langsung ya. Jadi pengadaan langsung yang transaksional dan pengadaan langsung yang pencatatan. Nah, kalau dari yang transaksional itu kan termasuk yang jasa lainnya tadi harus dilimpahkan ke kami. Kalau pencatatan dilaksanakan sendiri oleh. Nah, kalau belajar dari pengalaman yang tahun kemarin sebenarnya yang kemarin itu akhir tahun ya karena memang ini pertama kali. Jadinya ya masih grobyakan bahasa Jawanya. Dan ya belum ya nanti akan mengarah lah menjadi acuan berikutnya untuk menjadi lebih baik begitu. Nah, mungkin itu Mbak. Bapak pengantar dulu ya. Nanti tadi kan Mbak Anu juga nyampein bahwa karena awal tahun apa yang sudah kita lakukan dan apa yang nanti akan kita lakukan dan sekarang ini apa yang perlu disiapkan. Nah, monggo nanti. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau di tahun 2023 ini tugas dan peranan BPBJ itu seperti apa ya Pak? Tahun peranan BPBJ sebenarnya kan kita sudah mengalami beberapa kali transformasi sih BPBJ. Ada yang dulu menjadi ad hoc lah istilahnya di salah satu bagian di Setda
kemudian akhirnya mandiri. Nah, perannya itu harus mandiri sebenarnya memang. Yang diharapkan mandiri, profesional, dan strategi. Nah, kalau peran yang tadi ada mandiri, kemudian strategik, kemudian misi lebih memiliki semacam tata kelola yang tepat. Tata kelola yang tepat. Baik dari itu kelembaganya, juga dari mungkin teknisnya nanti gitu loh ya. Dan ada prosedurnya dan ada teknis tata kelolanya yang baik. Nah, peran-peran itu nanti akan semakin kesini kan. Kemudian kita menghadapi juga bahwa tantangan-tantangan pembangunan, kemudian tantangan dunia usaha juga kan, mau tidak mau kan pengadaan juga berkaitan dengan usaha. Ya, betul. Kemudian dilingkupi juga dengan ada sebenarnya undang-undang Ciptaker kemarin yang jadi menjadi acuan ini semua kelembagaan juga tadi teknis pengadaan itu kan di dalam Ciptaker itu terlihat apa yang akan dituju, bahkan di BPJ kan di situ juga berpengaruh. Nah, untuk transformasinya tadi kan sudah dijelaskan skala sekilas ini, Pak. Nah, kalau untuk pembinaan atau ada strategi pengadaan nggak ya, Pak, untuk tahun ini? Ya, kalau strategi pengadaan sih trennya sih akan terjadi semacam tadi evolusi. Kalau lembaganya sih transformasi, tapi kalau dari teknisnya itu lebih pada evolusi. Yang selama ini masih banyak tender gitu kan. Mungkin kedepannya akan jalan, yang sudah kita jalani akan banyak katalog begitu. Nah, di dalam katalog itu nanti pelaksanaannya nanti akan dengan konsolidasi dengan apa. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi strategi ya. Itu tadinya memang terjadi evolusi. Strateginya tadi ada yang konsolidasi, kemudian nanti tadi dari yang tender yang kemudian bergerak ke katalog, bahkan kedepannya lagi nanti pengadaan itu yang sudah berbasis big data, mungkin Internet of Things-nya ada di situ ya. Kemudian ada kesamaan istilahnya selama ini kan seolah-olah terkotak-kotak, pengadaan sendiri, perencanaan sendiri, kemudian nanti untuk pelaporan sendiri gitu. Nah, itu nanti kedepannya ada kesamaan satu bahasa begitu ya istilahnya. Bahkan dari perencanaan, mungkin dari istilahnya proses TAPD itu sudah pengadaan itu ikut mewarnai gitu. Nah, strategi pengadaannya nanti juga harus mengadop itu semua istilahnya, mengakomodir lah. Jadi satu kesatuan nanti artinya menjadi big datanya sudah dari satu Pemkot itu dari perencanaan dari proses TAPD, kemudian nanti ada di perencanaan, kemudian ada di pengadaan, kemudian nanti ada di kontraknya, mungkin administrasi manajemen kontraknya, kemudian nanti di lakibnya itu istilahnya kinerja baik PPK-nya maupun organisasinya kelihatan. Nanti dikembalikan lagi ke depan gitu ya. Seperti itu kontennya. Karena sekarang kan masih jalan sendiri-sendiri, dan kalau di kita sekarang sih saat ini masih lebih banyak katalog. Masih katalog sekarang ke katalog, dan kita baru mengkonsolidasikan tadi ya, baik konsolidasinya itu bentuk paket, kemudian konsolidasi dengan PPK-nya begitu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini menarik nih, Pak. Tadi kan Bapak jelaskan terkait tentang konsolidasi dan pengelolaan katalog elektronik ya, Pak ya. Iya. Itu katalog elektronik lokal ya, Pak, tentunya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya aja, Pak. Konsolidasi itu seperti apa, kemudian katalog elektronik lokal tuh gimana? Ya. Kalau sebenarnya kalau kita di pengadaan ini, kalau murni pengadaan ya, konsolidasi ini ada di aturan mainnya, itu ada di peraturan lembaga perlemnya LKPP. Itu kalau nggak salah di nomor 12 tahun 2021 yang penyelenggaraan dengan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Nah, salah satu temanya itu konsolidasi. Di situ ada konsolidasi, didetailkan secara detail. Dan apakah konsolidasi itu nanti konsolidasi paket dalam satu PD atau konsolidasi antar PPK. Nah, atau kan kalau yang lebih besar lagi, konsolidasi yang lebih besar ya, mungkin tadi istilahnya dari perencanaan, kemudian dari pengadaan sampai nanti kontraknya, kemudian sampai ke penilaiannya itu menjadi satu. Apakah itu juga seperti itu ke depannya? Nah, tapi kalau intern yang di pemerintah
istilahnya di BPPJ yang disebut konsolidasi itu tadi berdasarkan Perlem 12 tahun 2021 ya, yang mengatur bagaimana dalam penyedia itu dikonsolidasikan. Nah, tahun-tahun kemarin kita kelihatannya di BPPJ sudah ada proses konsolidasi. Sudah melakukan konsolidasi sudah, ya Pak ya? Dannya di waktu mau untuk, nah munculnya baru di katalog. Dannya gini, pembelian cleaning service itu ya, cleaning service sudah dimasukin katalog. Kemudian ada satu gedung itu yang menggunakan dikonsolidasikan dari beberapa PPK. Okay. Kemudian kegiatannya kan masing-masing itu di masing-masing ke OPD, PPK-nya juga masing-masing kan. Nah kemudian dikonsolidasikan satu. Kemarin sebelumnya itu penyediaannya juga sendiri-sendiri, mereka jalan sendiri-sendiri gitu kan. Dalam satu gedung gitu gedung. Ya, nah itu konsolidasi juga, itu kan juga konsolidasinya tadi konsolidasi yang kaitannya dengan PPK-nya iya, paket pekerjaannya iya, dan kebetulan sama. Efeknya nanti itu penyediaannya sama, jadi dengan harga yang sama. Gitu kan. Dan kebetulan jasa lainnya seperti yang tadi di AC kan sudah dimasukkan ke katalog harusnya. Nah, akhirnya ngeklik satu, PPK ngeklik semuanya. Untuk yang masing-masing itu walaupun tadi dengan proses konsolidasinya hanya proses untuk ini nanti kita paketnya kita menggunakan analisa yang ini, kemudian diklik oleh masing-masing, dinego sendiri-sendiri. Tetapi harganya sama. Jadi terkait waktu tuh bisa lebih efisien ya Pak ya? Iya, lebih efisien. Kalau dulu kan gini sebenarnya, kalau katalog ya, kita langsung katalog ya. Tadi kalau konsolidasi, kalau katalog itu kan konsepsinya itu rutin, standar, dan berulang. Nah kebetulan cleaning service ini rutin, standar, dan ada standarnya. Kami punya standar kebersihan per meter persegi berapa, atau orang per bulan berapa, begitu ya. Kemudian berulang tiap tahun ada. Nah dari yang dulu-dulu itu sering akhir tahun ini kerubiakan biasanya. Dalam artian begini, yang pekerjaan yang harus 12 bulan, kemudian yang harus 24 jam, kemudian yang harus 7 hari. Itu kan, kemudian anggaran Desember itu sudah harus sudah ditok kan, tapi 1 Januari berkontrak. Ya berkontrak, makanya tiap akhir tahun penyakitnya sama, harus proses katalog. Proses tender umpamanya. Kalau tender pengaduan langsung. Yang terjadi kalau yang pengaduan langsung umpamanya ada berjalan dulu baru dikontrak. Nah itu yang menyalahi gitu kan. Nah melihat dari hal seperti itu, maka beberapa istilahnya kegiatan yang sama atau mungkin paket pengadaan yang tadi memiliki tipikal yang rutin berulang itu jadikan katalog. Nah proses-prosesnya seperti itu kan ada konsolidasi gitu ya. Iya. Ya, mungkin itu Mbak, apalagi yang tren-tren sekarang ini yang baru kita bahas, obrolin lah supaya nanti bisa menjadi acuan bagi OPD lah yang lain. Nah, karena baru awal tahun gitu ya. Nah tadi kan disebutkan nih Pak, di katalog itu salah satunya tuh untuk pekerjaan yang berulang setiap tahunnya. Iya. Nah salah satunya kan seperti jasa kebersihan sama keamanan ya Pak ya, biasanya tuh tiap tahun ada. Nah itu selain 2 pekerjaan itu, apakah ada manfaat untuk kayak UMKM seperti itu ya Pak? Dengan adanya katalog elektronik lokal itu. Kalau dari UMKM loh ya. Iya. Kalau UMKM ya sebenarnya untuk lebih, sebenarnya manfaat ke UMKM lebih mereka itu tidak harus tiap tahun menyiapkan gitu ya. Kan mungkin ada semacam nanti ada kontrak payungnya gitu ya. Kontrak payungnya mau berapa tahun begitu ya, mereka tidak harus berkontrak terus-menerus. Dan kemudian mereka ada kepastian benar bisa mendapat paket minimal, jasa yang ditawarkan dia itu dimunculkan di marketplace gitu ya. Kemudian kan tadi standarisasinya juga sudah, kita ada standarisasi gitu ya. Memang dulu ada yang tidak standar, artinya orang per bulan begitu ya. Tapi ya itu bisa dijadikan standar kalau untuk keamanan. Tapi kalau untuk yang cleaning service itu pakai analisa ya. Nah itu kan nanti dibuatkan standar. Standarnya seperti itu. Ada pengembangan apa itu ya kemarin? Pengembangan UMKM. Iya, ya UMKM jadi berkembang, jadi mereka bisa nawarin produk lah di marketplace-nya. Di katalog itu ya Pak? Di katalog kan. Sebenarnya katalog itu kan bahasanya parsing sebenarnya. Ada 2 sebenarnya. Bentuknya katalog dan
marketplace. Marketplace. Ya kalau katalog tadi harusnya yang rutin, berulang dan standar tadi gitu kan. Nah, kalau yang marketplace ini yang seperti jualan pada umumnya, umpamanya ada ATK atau ada apa. Ya walaupun pembeliannya berulang tapi kan ini tidak ada standar sebenarnya. ATK atau malah kertas itu sebenarnya. Itu mungkin bisa sebenarnya dijadikan katalog. Tapi kertas bisa akhirnya dimasukkan ke marketplace. Marketplace. Tapi gini kedepannya kelihatannya LKPP ya saya lihat. Itu katalog itu akan dijadikan dalam satu tidak dibedakan tadi ada marketplace. Kalau saya opini saya waktu ini ya, itu kelihatannya ada dua itu sebenarnya. Soalnya kemudian yang tren yang terjadi sekarang semuanya OPD itu pengen masukin katalog walaupun sebenarnya itu pengadaan langsung bisa gitu kan. Gini loh, di dalam pemilihan penyedia memang kalau nggak salah di pasar 38 atau berapa di Perpres 16/18 itu kan pertama kali pengadaan itu tidak seperti dulu. Kalau ini harus pengadaan langsung, yang ini harus pengadaan penunjukan, kemudian baru tender gitu. Kalau sekarang nggak berdasarkan prioritas, jadinya PPK itu bisa atau PA sudah bisa mengamankan di jurumnya. Oh besok ini pakai pertama kali ya prioritas ya purchasing dulu. Purchasing ini apa Pak maksudnya? Ya purchasing ya tadi katalog dan marketplace itu. Nah, kalau memang tidak bisa di sini atau tidak ada, baru naik ke pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung kan ada syaratnya ini. Kalau syarat pengadaan langsung itu kan di bawah 200 untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya. Jasa. Tapi kalau kemudian untuk konsultansi itu kan di bawah 100 untuk pengadaan langsung. Nah, kalau pengadaan langsung ini nggak bisa naik ke penunjukan langsung. Nah, kadang beberapa OPD atau beberapa pelaku pengadaan juga sering salah, penunjukan langsung sama dengan pengadaan langsung beda sebenarnya. Nah, kalau penunjukan langsung ini itu ada di pasal Perpres berapa ya? Perpres juga itu Perpres tapi di pasal berapa gitu ya. Itu ada syarat-syarat khususnya. Kalau nggak salah ada 9 apa gitu lah istilahnya. Syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya untuk penunjukan langsung. Penunjukan langsung gitu ya, Pak. Dan bahkan ini harus dilakukan kalau nggak salah ada aplikasinya juga. Aplikasi penunjukan langsung. Gitu. Nah, kalau ini tidak bisa, lagi dia ke tender cepat. Nah, tender cepat itu memungkinkan loh ya bahasanya menyebut merek dengan dua kondisi kalau nggak salah tadinya memang itu komponen, spare part, pengganti. Nah, itu baru diboleh nyebut merek. Tapi kalau memang pengadaan baru tender cepat mereknya tidak ditampilkan tetapi spesifikasinya didetailkan. Ini tadi ya urutannya tadi dari purchasing, kemudian naik lagi pengadaan langsung, kemudian nanti ke penunjukan langsung, tender cepat, baru terakhir tender atau tender umum atau seleksi. Tender umum atau seleksi? Ya, seleksi kan untuk jasa konsultansi. Ya, kalau untuk yang tender itu kan untuk 3 itu ada barang, jasa lainnya dan konstruksi. Bedanya itu. Jadi tender ini tuh seperti opsi terakhir ya Pak ya? Tender umum bahasanya, tender yang istilahnya yang kalau di sini batasnya kan 200 juta. 200 untuk yang 3 barang tadi yang 200 juta kan harus, dan tender itu harus melalui pokja pemilihan. Kalau pengadaan langsung itu kan ke pejabat pengadaan. Nah, makanya dibedakan. Kemudian kalau kita flashback lagi ke yang pertama tadi bahwa pengalamannya bagaimana. Nah, yang ini pengalaman pas menjadi pejabat langsung untuk yang jasa perorangan lainnya itu. Jasa orang perorangan. Kalau kita bandingkan begini, Mbak. Kita kan kami ya, saya dan teman-teman yang pokja itu kan jadi 2 peran biasanya. Ada yang jadi pokja pemilihan, juga ada yang jadi pejabat pengadaan. Nah, pengalaman yang kemarin itu aneh. Kami pokja pemilihan itu paling ya tahun-tahun sebelumnya itu bisa hanya 50 paket lah, 40. Wah, corona malah nggak ada gitu, paling hanya 2 tahun, nggak sampai 10 lah gitu kan. Tetapi waktu kemarin yang awal tahun itu, waktu jadi pejabat pengadaan bisa 1 orang itu pejabat pengadaan 1 itu bisa mengerjakan 150 paket untuk jasa perorangan gitu. 150 paket 1 orang ya Pak? 1 orang kan artinya butuh orang. Nah, maka juga ada catatan ya istilahnya yang pengadaan langsung ini. Makanya tadi kemudian bukan berarti kok ini menjadi berat bagi BPJ, bukan. Ya kalau memang hanya waktunya jadi mungkin lembur-lembur teman-teman itu ya. Kemudian
seolah-olah akhir tahun hanya bertemu dengan dengan paket ya Pak? Dengan paket seolah-olah kok di situ. Sebenarnya tidak kok kemudian BPBJ yang sibuk sendiri, sebenarnya mulainya juga sama-sama sibuk. Dan tidak, makanya saya anggap bahwa itu bukan berat dan menjadi treasure lah nanti kedepannya kan menjadi lebih baik. Bahasanya itu kita membangun nilai lah kalau saya membangun nilai bersama, karena memang tadi kita kan akan mengarah tadi sih pengadaan itu menjadi lebih strategis lah, lebih adaptif lah dengan perubahan segala itu. Seperti itu. Mungkin itu ya Mbak ya. Oke. Ya. Nah ini dari yang kita obrolin tadi nih Pak, ada harapan nggak Pak buat pengadaan kedepannya tuh bakalan seperti apa? Itu ya. Iya. Kalau harapan sih ya, karena kita masih akan bertransformasi dan berevolusi lah gitu ya. Dan jujur aja pengadaan sih baru istilahnya menjadi concern lah itu 2010-an ke sini. Sebelum-belumnya kan belum, dan dari 20-an ke sini ya saya di pengadaan itu perubahan tiap tahun ada terus sampai hari ini. Entah perubahan itu yang memang murni teknis pengadaannya atau mungkin dari regulasinya. Regulasinya kan kebetulan pengadaan itu ya tidak berdiri sendiri, kita kan harus bersinggungan dengan stakeholder yang lain. Contohnya dengan PU lah paling contohnya. Itu kan PU nanti perubahan, di situ ada sertifikasi badan usaha berubah, undang-undang kepegawaian juga berubah, klasifikasinya itu kecil non kecil berubah gitu kan. Nah, tadi makanya saya sampaikan di awal ada undang-undang Ciptaker itu ya, Cipta Kerja atau Omnibus Law itu memang kalau menurut versi pemerintah ya diperlukan, karena memang juga di kita ya di BPBJ Mbak Almi juga mengatakan bahwa itu memang harus ada, soalnya waktu klasifikasi dunia usaha itu kita punya non kecil, di PU punya, di perdagangan punya. Dulu bagaimana menentukan itu kan akhirnya tidak ada kepastian lah. Besok dengan ada Omnibus Law tadi kan akan disatukan, itu salah satu contoh. Itu baru klasifikasi usaha. Kalau di kita kan dikualifikasi itu. Nah, harapannya ya kalau bisa ya tadi ada kepastian tadi prosedur yang yang kita gunakan lah, infrastrukturnya, suprastruktur lah kalau kita bilang ya, tentang prosedur itu. Di samping itu juga pengadaan itu kalau bisa ya kan ada orangnya, kemudian ada anggarannya gitu ya. Nah, orang-orangnya juga harus kompeten, dan orang kompeten itu tidak hanya tidak hanya di pokjanya sebenarnya. Tidak hanya di pelaku pengadaan ya, tidak hanya di BPJ saja, mungkin stakeholder kami juga harus kompeten juga. Kalau misalnya PPK, makanya sekarang juga ada aturan sendiri untuk PPK. Mereka harus memiliki syarat apa untuk bisa menjadi PPK. Seolah-olah sekarang yang terjadi kan ada yang digabung dalam satu pelaku pengadaan itu. Maksudnya begini, perannya itu ya. Kan pelaku pengadaan ada PA, KPA, PPK, Pokja, pemilihan, penyedia, kemudian pejabat pengadaan. Nah, terutama yang sisi-sisi atas ini, PA, KPA, PPK digabung jadi satu peran dalam satu orang. Iya. Ya. Itu harusnya nggak boleh ya Pak, atau gimana? Ya bukan nggak boleh, nanti kasihan. Banyak kan tugas gini, ya Pak, capek nanti. Ya kalau capek sih enggak kan, nanti fokusnya PA, pengguna anggaran itu kan lebih kepada kebijakan. Kebijakan ya Pak ya. Nah, kemudian PPK lebih kepada teknis. Coba bayangin kalau beliaunya nanti ya sudah ngurusin kebijakan tapi juga ngurusin teknik itu, sampai kalau konstruksi kan tahu harga paku itu tahu. Masa kepala dinas yang tadi membuat aturan tapi juga harus tahu harga paku gitu kan. Nah, selama ini yang terjadi ini, dan yang menjadi tadi harapannya ya usaha kelembagaan itu ya tidak hanya kami yang kompeten di pengadaan, tapi juga di OPD itu juga disiapin lah mungkin karena Mbak ini juga masih di PNS baru gitu kan, PNS baru. Nah, itu kalau bisa dari situlah disiapin dari itu. Nah, orang-orang yang akan menjadi PPK tidak karena jabatannya gitu, tapi karena memang tugasnya dia seperti itu, dan disiapkan dengan soft skill lah bahasanya. Walaupun sebenarnya ada syarat kalau untuk jadi PPK harus memiliki, yang jelas kan untuk menjadi di pelaku pengadaan memiliki sertifikat dasar PBJ.
Tapi kan lagi kalau PPK ditambahin apa ya, itu sertifikat kompetensi PPK, bahkan itu LKPP juga sudah buka. Lembaga kita lumayan bagus ya, lembaga istilahnya yang indukan BPBJ itu kan ada yang paling atas namanya LKPP. Itu sudah buat aturan tersendiri lah untuk itu semua. Dan itu lebih apa ya, tertata. Lebih anu ya, walaupun masih level lembaga begitu ya. Berarti nanti di LKPP itu ada pelatihan khusus gitu ya Pak untuk PPK? Memang sudah ada, sudah ada. Hanya tinggal dari OPD tadi nyambut. Kemudian kalau gini di tempat kita ya, tadi kan harapannya jangan minta ke kami gitu ya. Maka tanya apa harapan untuk BPBJ ya. Kalau bisa BPBJ itu ya tidak jalan sendiri. Tadi makanya membangun nilai tadi. Oh ada kelembagaan itu yang ngurusi siapa sih? Oh nggak tanya BKSDM kan nyiapin untuk diklat. Nanti kemudian OPD menyiapkan untuk yang jadi PPK siapa. Oh nanti didiklatkan ke sana. Anggarannya ada nggak? Nah, nanti kan kata anggaran, nanti anggarannya kan dengan dengan keuangan nyiapin lah. Memang kalau di dalam manajemen ya, tata kelola itu kan ada manajemen pengetahuan, manajemen resiko, manajemen program, manajemen anggaran mungkin kan. Manajemen pengetahuan kan tadi untuk meningkatkan diklat ini. Tapi diklat oke, ada yang diklat. Tapi kalau nggak ada anggarannya, itu kan manajemen yang kaitan keuangan itu kan harus ada juga. Tuh, kemudian nanti ada lagi yang manajemen resiko, nggak taunya ada resiko. Kadang biasanya orang sekarang kebagian besar tidak mau berkecimpung di pengadaan karena ada resiko ini. Oke, resikonya besar berarti ya. Pelaku pengadaan tadi kan ada banyak. Kadang resikonya terutama yang di level sektor publik, ini pemerintahan ini, yang jadi PPA, yang jadi PA, KPA, PPK sampai ke Pokja, itu kadang mereka nggak mau lah jadi situ, kecuali karena jabat akhirnya. Nah, apalagi nanti sudah ada risiko, tidak ada istilahnya apa ya, kemampuan kompetensi, kan nggak boleh. Nah, sudah ada kemampuan kompetensi, tapi juga ada risiko lain. Nah, ini mereka jadi berpikir untuk tidak mau jadi pelaku. Nah, ini salah satu kelembagaan atau SDM yang harus disiapkan juga itu harapannya. Jadi tidak kita kemudian harapannya di BPBJ ya harapannya memang holistik lah, supaya nanti tren yang tadi pengadaan menjadi satu big data, kemudian sesuai dengan industri 4 gitu kan, itu bisa jalan. Mungkin diawali dari ini ya Pak ya, sumber dayanya dari BPBJ sendiri maupun dari OPD lain ya Pak. Bareng-bareng lah. Ya tadi membangun nilai lah. Nilai kan bersama. Gini sebenarnya pengadaan barang jasa itu kan induk dari kegiatan di pemerintahan lah, kementerian sampai ke Pemda. Gitu. Di samping 3 pengadaan yang lain. Nah, pengadaan barang jasa memang. Kemudian ada pengadaan SDM, pengadaan tanah, dan pengadaan kerjasama. Inilah kegiatan. Tetapi porsi paling besar di pengadaan barang jasa sebenarnya. Bahkan sampai ada belanja barang jasa, gitu kan? Oh, iya. Kalau di PA lah ya, itu. Bahkan nanti ada lagi belanja modal. Belanja modal itu juga sebagian besar masuk ke pengadaan barang jasa, bukan ke pengadaan kerjasama atau pengadaan SDM segala. Nah sebenarnya kalau mau dikritisi lagi kembali, yang kemarin jasa lainnya orang perorangan itu juga ada sesuatu yang tidak tepat dalam artian peletakannya. Kalau Mbak Anu lihat di aplikasi SPSI yang di bawah, atas itu kan untuk tender, yang bawah kan non tender. Oh iya. Nah, yang di bawah non tender itu kan istilahnya yang di tender itu juga sama dengan yang di non tender. Adanya pekerjaan konstruksi, kemudian jasa konsultasi non konstruksi, kemudian jasa konsultan perorangan, jasa konsultasi dengan badan usaha, jasa lainnya, kemudian pengadaan barang. Nah, coba kalau kita kemarin yang masuk ke yang ini, jasa orang perorangan nggak ada loh, jasa lainnya orang perorangan nggak ada. Ya, sekedar itu mungkin bagian ya nggak apa-apa, kita kan baru pertama. Sebenarnya kalau benar-benar dimasukkan ke kolamnya gitu ibaratnya. Tadi kita istilahnya mengkoreksi lagi ya. Nah, sambil berjalan lah ini ngobrol-ngobrolnya bagaimana sih pengadaan yang tahun kemarin kemudian dan sekarang. Ya tadi kolamnya itu nggak pas. Kelihatannya hanya maksudnya jasa lainnya. Coba dia jasa lainnya kan. Nanti keluarnya pas waktu membuat berita acara jadi aneh. Berita acara atasnya bukan CV. Artinya kan karena terutama di undangan juga muncul aneh. Berita acara itu perusahaan ini perusahaan ketemunya namanya orang, bukan ke perusahaan CV atau PT, tapi perusahaan nama orang Almedisti atau Arifin lah gitu langsung. Itu aneh namanya perusahaan saudara dinyatakan perusahaan
Arifin dinyatakan sebagai pemenang jasa lainnya gitu kan, kalau nggak salah dipilih gitu. Nah, hal-hal seperti itu kecil-kecil sebenarnya. Ya kalau bahasannya detail is devil itu benar. Kalau diuncai benar. Ya kemarin ada sesuatu yang hal seperti itu belum. Tapi sebenarnya itu juga kejabaran. Kita juga waktu itu kan mengapa kemudian sampai mundur kan? Kita nunggu SHBD-nya yang membuat keuangan. Nggak taunya permohonan juga sudah ada permohonan tentang jasa lainnya orang perorangan. Nah itu yang buat kan malah dari salah satu bagian kan. Nah kalau dilihat dari pengadaan tadi kan harusnya bukan di bagian. Harusnya ini nanti akan mencapai penyempurnaan tadi sesuai itulah. Dan pengadaan orang itu berbeda. Pengadaan SDM itu berbeda dengan pengadaan barang jasa. Ya. Kecuali kalau jasa lainnya. Tapi sebenarnya jasa lainnya yang di aplikasi kita belum ada. Belum ada kolamnya, tulisannya hanya jasa lainnya. Nanti akan kalau dengan mencermati di dalamnya kan sudah ikut kemarin. Dan coba waktu berita acara terlihat bagaimana? Ya, seperti yang Bapak jelaskan. Iya kan perusahaan saudara, siapa nama orangnya ditunjuk sebagai jasa lainnya aja. Mungkin template-nya ya Pak ya? Iya. Dari LPSE, dari SPSE ya Pak? Iya, dan memang kalau nggak salah nggak mengaku diri untuk jasa orang perorangan. Nah, tapi tadi ya nanti mungkin tahun depan akan diperbaiki lagi. Dan mungkin baru kita lah yang masukin itu. Tadi kan terlihat bahwa abang saya itu tender itu kalau kami lah ya di Pokja Pemilihan itu paling tadi 40-50 paket lah ya setahun. 40-50 paket setahun itu dibaginya juga per kelompok ya Pak ya? Per bulan akhirnya. Per bulan itu kadang mungkin sebulan ya 2 atau 3. Ini dalam waktu 1 bulan 200. 150 lah kan gitu. Agak ke-trigger ya Pak ya? Ya seperti itulah. Tapi nggak apa-apa lah. Dan ya minimal kan kita juga memiliki 2 user kan. User yang sebagai pejabat pengadaan dan sebagai pejabat pemilihan. Nah yang di aplikasi yang pejabat pengadaan itu banyak itu makanya ada 2 orang 150 ya 150 belum ditambah kalau seandainya tadi ya kedepannya OPD itu mau menggunakan semua aplikasi non tender jadi tambah 150 tambah paket-paket namanya pembangunan sah di kelurahan apa gitu kan ada kan. Mungkin itu Mbak. Oke Pak, itu udah banyak nih insight yang kita dapatkan nih Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Arifin sudah menyempatkan waktunya dan mau menjadi narasumber di acara podcast YK TV kali ini. Iya. Jadi narasumber juga terus-terusan juga nggak apa-apa kok. Oh gitu, nanti mungkin dibincangkan dengan teman-teman asal Pak. ada hitungannya gitu ya. Produser kami yang mikirin harusnya itu. Nanti bisa bilang ke Bu Produser gitu. Jadi itu ya Sobat YK, ulasan dan insight nih dari Pak Arifin Nur Muhammad dari Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Saya Almedista pamit, terima kasih, sampai jumpa.